Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita, Syekhul Faris. Like, comment, subscribe, dan share agar kita jadi lebih semangat untuk membuat konten ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keseimbangan hidup, di mana kita harus tetap menjaganya agar hidup kita bisa lebih stabil. Hidup bukan soal kaya ataupun miskin. Hidup bukan soal bagaimana kita meraih kesuksesan yang sebesar-besarnya dan seterusnya. Namun keseimbangan hidup sangat penting untuk kita tetap jaga agar kehidupan terus stabil. Bagaimana caranya? Dalam diri kita setidaknya ada 3 komponen yang harus kita pelihara agar menjadi sehat. Tiga-tiganya harus dipelihara dengan baik dan bersamaan. Yang pertama adalah fisik, yang dikenal dalam bahasa Arab ini dengan istilah jisim, atau dalam bahasa Indonesia yang diserap dengan istilah jasmani. Hal ini membutuhkan pemeliharaan dari kita agar bisa tumbuh. Ya, tentunya juga membutuhkan asupan. Paling tidak, asupan itu berupa makanan. Yang hal ini kalau kita bekerja disebut dengan ngapain ya, mau kerja. Tujuannya apa? Ya cari sesuap nasi. Padahal yang dicari ya bukan sesuap nasi saja dan seterusnya. Nah, fisik ini harus kita pelihara dengan memberikan asupan, selain itu dengan berolahraga, selain itu juga dengan beraktivitas dan seterusnya agar fisik ini tidak sakit. Karena kalau fisik ini sakit, tentu kehidupan kita akan menjadi tidak stabil. Kita yang biasa beraktivitas sudah tidak biasa beraktivitas, harus beristirahat dan seterusnya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam diri kita adalah ruh. Nah, hal ini membutuhkan asupan juga. Asupan agar rohani kita itu bisa semakin berkembang dan stabil. Dan harus setara juga dengan fisik. Kalau tidak diberikan asupan, maka tentu rohani akan sakit. Lalu dengan apa rohani ini akan kita beri asupan? Tentu dengan cara beribadah kepada Allah, dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti zikir, sholat, wirid, dan seterusnya. Karena kalau rohani ini tidak kita pelihara, maka rohani kita akan sakit, sehingga akan timbul rasa dengki, malas, sombong, tamak, terus pamer, ria, dan suka adu domba dan seterusnya. Itu semua adalah penyakit hati yang akan sembuh secara berkala dan mungkin tidak akan tidak akan setelah sembuh tidak akan sakit lagi kalau kita terus memberikan asupan, selalu berzikir kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, selalu berbuat yang bisa mendekatkan kepada Allah. Banyak orang yang lebih mengandalkan fisik ya, secara fisik, akal, dan seterusnya, hidup sukses, tidak peduli pada ruhani, akhirnya naik sedikit, banyak tingkah, main perempuan, terus ke diskotik, dan seterusnya. Akhirnya tidak lama dari itu jatuh bangkrut. Naik sedikit, sombong. Dengan kesombongannya dia tidak mau bertanya, merasa gengsi. Apabila ada kesulitan, tidak mau bertanya, merasa gengsi. Suka meremehkan orang lain. Padahal kadang yang diremehkan itu dalam waktu dekat, mereka akan tumbuh lebih baik daripada kita. Karena kita sudah terlanjur sombong, malu untuk tanya. Jadi akhirnya jatuh. Karena kita itu tidak memelihara rohani kita, dan kita bekerja dengan semangat, kita anggap akan sukses, ternyata kita gagal. Terus kita lihat tetangga sebelah itu sukses atau teman-teman kita sukses, akhirnya iri. Setelah iri, kemudian tumbuh menjadi dengki. Kita nyuri,
Apa kita mencoba untuk mencegah, yang hal ini akan memicu pada keburukan. Kalau hanya fisik saja yang kita jaga tanpa memelihara ruhani untuk kita jaga agar tumbuh juga secara bersamaan, maka hidup itu tidak akan stabil. Makanya agar bisa hidup ini seimbang, selain daripada kita harus berolahraga, makan makanan bergizi, harus beraktivitas biar fisik kita menjadi sehat dan tumbuh, kita juga harus memelihara rohani kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, sholat, sholawat, dan juga berzikir, dan seterusnya. Hal ini akan membuat hidup kita lebih stabil. Hidup kita akan lebih tenang. Masalah apapun yang datang dalam diri kita, kita akan merasa tenang. Terus kemudian, apabila kita mencapai keberhasilan, kita juga tidak akan sombong. Meskipun kadang rasa sombong memaksakan diri untuk ada, namun dengan sendirinya kita akan terus terlatih. Ruhani kita tumbuh, sifat sombong akan semakin turun, dan seterusnya. Yang ketiga adalah akal. Akal sebagai penghubung antara ruh dengan fisik, dengan jisim, yang akan menjadi eksekutornya. Semua akan terpusat nanti di akal sebagai eksekutor berupa keputusan. Yang pertama mungkin berupa data, begitu ya. Dari data menjadi informasi, dari informasi akan menjadi pengetahuan, dianalisa oleh akal, lalu dieksekusi. Dan akal harus diberikan asupan juga. Jangan hanya ibadah terus tanpa mempedulikan fisik, ya itu nggak benar. Atau kerja terus tanpa mempedulikan ibadah, itu juga nggak benar. Tapi ibadah terus bekerja terus, cuman otak nggak diasah, ya itu juga nggak benar gitu. Lah, otak ini perlu kita asah, perlu kita berikan asupan. Apa asupannya? Yaitu ilmu pengetahuan. Setiap hari kita kembangkan dengan memberikan ilmu pengetahuan dengan cara baca, belajar dari orang yang lebih pintar. Pokoknya setiap hari harus ada informasi yang masuk dalam diri kita. Kita coba untuk diseimbangkan secara bersamaan antara fisik, rohani, dan akal kita. Jika tiga-tiganya ini kita pelihara secara bersamaan dan kita tumbuhkan secara bersamaan, maka insya Allah hidup kita akan lebih stabil. Hidup kita akan lebih tenang dan hidup kita akan merasa lebih damai. Apapun yang kita inginkan, jika misal kita ingin kaya, maka kayanya adalah kaya yang secara rohani ini bisa bermanfaat kepada kita sendiri dan ada nilai pada Allah, yang artinya semua perbuatan kita digantungkan kepada Allah. Setiap kita membuat keputusan, hati yang akan menjadikan kita tenang. Tentu akal kita yang akan menjadi penentu keputusan apa yang tepat untuk kita ambil. Tiga-tiganya jika dipelihara dengan baik, maka pertumbuhan kita akan menjadi stabil antara dunia dan akhirat. Antara pekerjaan yang bernilai di mata Allah dan pekerjaan yang tidak bernilai di mata Allah. Cukup dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wafil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.